Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Fitriana Rahmat. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menjelaskan materi mengenai statistika dengan subbab desil. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari kuartil yang merupakan nilai-nilai data yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang kalau desil, dia merupakan nilai-nilai yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Kalau kita lihat di sini, Ibu punya garis. Garis ini dibagi menjadi 10 bagian sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di antara 10 pembagian ini terdapat titik-titik di mana yang kita sebut dengan desil. Ini D1, D2 dan seterusnya sampai di sini D9. Berarti di sini ada 9 titik yang membagi garis ini menjadi 10 bagian sama besar. Selanjutnya untuk desil sendiri disimbolkan dengan DI. I merupakan nilai mulai dari 1 sampai dengan 9. Nah, untuk desil ini sendiri rumusnya ada 2, untuk data kelompok dan data tunggal. Nah, pada data tunggal kita mencari nilai letak dari desilnya dengan mencari nilai data ke I per 10 dikali N plus 1. Jadi kalau desil ternyata nggak beda jauh dengan kuartil ya. Nah, selanjutnya sama seperti catatan pada kuartil kemarin, jika letak desilnya bukan pada nilai desimal 0,5 atau N plus 1 dia nilainya bukan nilai genap ya, artinya desimal, nilai datanya itu desimal, kemudian atau jaraknya terlalu jauh, maka kita gunakan rumus DI sama dengan XR ditambah D dikali XR plus 1 dikurangi dengan XR. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini Ibu punya contoh di mana kita diminta untuk menentukan desil kelima dari data berikut. Di sini Ibu punya data mulai dari 2 sampai dengan 11, di mana jumlah data atau jumlah anggota datanya adalah 14. Kita mencari di 5 dengan rumus seperti ini tadi. Nilai data ke I per 10 dikali N plus 1. Karena di sini D5 yang diminta, maka I kita ganti dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 10 dikali dengan 15. Karena N-nya tadi 14 ditambah 1, maka hasilnya 15. Berarti di sini 5 per 10 sama dengan 0,5 dikali 15, hasilnya adalah 7,5. Nah, kita di sini mendapatkan letak data. Letak datanya ada pada 7,5. Nah, kita karena di sini desimalnya 0,5, maka kita bisa langsung mencari data ke-7 dan data ke-8 kita bagi 2. Di sini data ke-7 nilainya adalah 5 dan data ke-8 adalah 7. Maka jika kita bagi 2, kita jumlahkan dibagi 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, selain dari cara tadi yang langsung dibagi 2, kita juga bisa menggunakan rumus DI sama dengan XR ditambah dengan desimal dikali dengan XR plus 1 dikurangi dengan XR. Nah, ketika kita punya letaknya 7,5, maka XR-nya adalah data ke-7. Data ke-7 nilainya 5, kita masukkan, kemudian desimalnya 0,5 kita masukkan. Setelah itu XR plus 1 berarti data ke-7 ditambah 1 berarti data ke-8 nilainya 7, dikurangi XR lagi nilainya 5, maka hasilnya 5 ditambah 0,5 dikali 2 sama dengan 6. Berarti baik cara langsung yang dibagi 2 maupun cara XR dikali desimal dan seterusnya nilainya sama. Kemudian untuk contoh yang kedua, contohnya seperti ini, sama
Intinya diminta untuk menentukan desil ketiga dari data yang berikut ini. Data dimulai dari 2 sampai dengan 11, di mana n-nya adalah 13. Selanjutnya kita masukkan, kita ganti nilai i-nya dengan 3, berarti 3/10 dikali dengan 13 ditambah 1, hasilnya 3/10 dikali 14 sama dengan 4,2. Kita punya letak data ada di 4,2. Ini letaknya. Oke, punya letak di 4,2. 4,2 itu di mana? 4,2 ada di antara 4 dan 5, di antara data keempat dan kelima. Nah, kebetulan di sini data keempat nilainya 4, data kelima nilainya 5. Karena di sini desimalnya bukan 0,5, jadi kita tidak bisa langsung membagi seperti contoh ini. Tetapi harus melalui rumus XR ditambah desimal dikali XR plus 1 dikurangi dengan XR. Oke, XR-nya merupakan data keempat. Kebetulan di sini data keempat nilainya 4, maka kita tulis di sini 4 ditambah desimal, desimalnya berapa? 0,2. Selanjutnya XR plus 1, berarti data ke-4 ditambah 1, data ke-5, di sini kebetulan nilainya 5, maka kita tulis 5 dikurangi dengan XR, XR-nya 4, berarti hasilnya 1. 4 ditambah 0,2 dikali 1, hasilnya tetap 4,2. Kebetulan antara nilai D3 atau desil ketiga dengan letaknya nilainya sama. Bisa seperti itu. Kalau semisal tadi ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ketika desimalnya 0,5, maka kemungkinan hasilnya bulat seperti ini. Selanjutnya adalah rumus desil untuk data kelompok. Nah, kalau tadi pada data tunggal nilainya atau dalam mencarinya tidak jauh berbeda seperti kuartil, begitu juga dengan data kelompok pada desil. Tidak jauh beda dengan dalam mencari nilai kuartil, tinggal mengganti i per 4 dikali n menjadi i per 10 dikali n. Langkahnya juga sama, kita menentukan letaknya terlebih dahulu. Nah, pada letak ini kita mengganti pada kuartil kemarin kita menggunakan i per 4n, kalau pada desil kita menggunakan i per 10n. Bedanya hanya di situ. Kemudian langsung saja ke contoh. Nah, di sini kita diminta untuk mencari D4 dari data berikut. Dimulai dari nilai kelas pertama 31 sampai 35 dengan frekuensi 3 sampai dengan kelas terakhir 66 sampai 60 dengan frekuensinya 4. Nah, karena di sini ada frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, maka kita mencari frekuensi kumulatifnya juga. Frekuensinya kita tulis dengan frekuensi kumulatif akhirnya 36. Berarti ini mewakili n data, mewakili n-nya ya. Selanjutnya kita kerjakan. Pertama, mencari letak D4. D4 kita masukkan kembali rumus di atas, dimana i per 10 dikali n. I kita ganti 4 karena yang diminta adalah desil keempat, berarti 4 per 10 dikali 36. Hasilnya 144 dibagi 10 sama dengan 14,4. Nah, ini adalah letaknya. Letaknya ada di 14,4. Kita cari 14,4 itu ada di sebelah mana? Karena di sini 14,4, maka frekuensi kumulatif yang mengandung nilai 14,4 adalah pada kelas ketiga dengan frekuensi kumulatif 15 dan frekuensi kelasnya adalah 5. Sudah kita dapat kelasnya, maka kita bisa mencari tepi bawah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil serta frekuensi desil dan juga panjang kelas. Di sini kelasnya 41 sampai 45, tepi bawahnya 40,5. Frekuensi kuartil frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya 10. Kemudian frekuensi desil keempatnya 5,
dan panjang kelasnya atau intervalnya adalah 5. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus, di mana TP ditambah 4/10 dikali N dikurangi FKKS dibagi FD4 dikali dengan P. Kita masukkan satu per satu, maka di sini kita dapat 40,5 ditambah 14,4 dikurangi 10 dikali dengan 5 dibagi dengan 5 juga, maka hasilnya 40,5 ditambah 4,4, hasilnya adalah 44,9. Nah, 44,9 ini berarti pada kelas ketiga, betul ya, terdapat pada kelas ketiga yang nilainya 44,9. Nah, seperti itu untuk nilai desil. Nah, selanjutnya adalah persentil. Jika tadi sudah membahas desil yang merupakan nilai-nilai membagi suatu data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian. Kalau sekarang persentil, nilai-nilai yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama besar. Karena 100 bagian berarti dia ada 99 titik yang membagi data tersebut. Nah, titik tersebut dinamakan dengan persentil dan disimbolkan dengan PI. I mulai dari 1 sampai dengan 99. Rumus persentil sendiri tidak jauh beda dengan desil dan kuartil. Kalau persentil dibagi dengan 100 dikali N plus 1, I dibagi 100 dikali N plus 1 untuk letak datanya. Nah, sama kalau letaknya dia pada desimal selain 0,5, maka kita menggunakan PI sama dengan XR ditambah desimal dikali XR plus 1 dikali dengan XR. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini ibu sudah punya contoh di mana kita diminta untuk menentukan persentil ke-30 dari data dimulai dari 2 sampai dengan 11 dengan N-nya sebanyak 14. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Karena di sini sudah urut, tidak perlu diurutkan lagi. Selanjutnya adalah menentukan letaknya. Letaknya ada di mana? Letaknya ada pada nilai data ke-30 per 100. Ingat di sini rumusnya. 30 per 100 berarti sama, kemudian N-nya dimasukkan 14 ditambah 1, maka hasilnya adalah 30 dibagi 100 dikali 15, hasilnya 4,5. Oke, selanjutnya mencari nilai P. Karena di sini 4,5, maka kita bisa menggunakan rumus XN ditambah XR ditambah XR plus 1 dibagi 2. Oke, di sini kita pakai data keempat ditambah data kelima, karena di sini letaknya pada data ke-4,5. Berarti data keempatnya adalah 4, data kelimanya adalah 6, maka kita masukkan ke sini. Ini data keempat ditambah data ke-5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Kita juga bisa menggunakan rumus menggunakan desimal. Berarti P30 sama dengan XR ditambah desimal dikali XR plus 1 dikurangi XR. Kita masukkan XR, tadi nilai ke-4. Ingat, nilai keempat atau data keempat nilainya 4 kita masukkan, kemudian desimalnya 0,5 kita masukkan, kemudian XR plus 1, tadi XR berarti nilai data keempat, sedangkan XR plus 1 berarti data ke-5, di mana di sini nilainya adalah 5. Kita masukkan juga berarti 6, kemudian XR data nilainya 4, kita tulis 4, maka kita operasikan 4 ditambah 0,5 dikali 2 hasilnya adalah 5. Berarti untuk nilai menggunakan cara dibagi 2 atau cara menggunakan desimal hasilnya sama. Kemudian contoh lagi untuk penggunaan desimal sama, di sini kita diminta mencari P33 pada data sebagai berikut.
dengan N sama dengan 16. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari letaknya. Letaknya berarti data ke 33 dibagi 100 dikali 16 ditambah 1, karena N nya 16 ditambah 1 berarti 17. Kalau dioperasikan 17 dikali 33 dibagi 100 hasilnya adalah 5,61. Berarti datanya ada pada data ke 5,61. Kita cari data ke 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data ke 5,61 ada di sini. Kita sudah dapat titik letaknya, maka karena di sini desimalnya tidak 0,5, desimalnya 0,61, maka kita tinggal mencari data ke 5 dan ke 6. Data ke 5 nilainya 4, data ke 6 nilainya 5. Maka XR nya tadi data kelima nilainya 4, desimalnya 0,61 kita masukkan. XR plus 1 berarti data ke 5 ditambah 1, data ke 6 nilainya 5 kita masukkan. XR nya kita masukkan lagi, nilainya 4. Jika dioperasikan maka hasilnya 4 ditambah 0,61, hasilnya 4,61. Seperti itu untuk data tunggal pada persentil. Selanjutnya adalah rumus persentil pada data kelompok. Nah, data kelompok ini juga tidak jauh beda pada desil dan kuartil. Tinggal kita mengubah 1/4 dan 1/10 nya menjadi 1/100 dikali N. Untuk cara mencarinya hanya beda pada letak data. Letak datanya di sini kita menggunakan PI sama dengan I/100 dikali N. Untuk yang lainnya Ibu rasa sudah paham ya. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita diminta untuk mencari P40 dari suatu data sebagai berikut. Dimulai pada kelas pertama dengan frekuensi 8 dengan nilai 31 sampai dengan 35, dan pada kelas terakhir ada 56 sampai 60 dengan frekuensi 10. Dan karena di sini kita diminta untuk menggunakan frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, maka kita juga menuliskan frekuensi kumulatifnya. Di sini kita sudah mencari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif di kelas terakhir adalah 60. Berarti di sini kita bisa menentukan bahwa N-nya sama dengan 60. Selanjutnya kita mencari letak datanya. Letak data P40 ada di mana? Kita ganti rumus tadi menjadi 40/100 dikali 60, maka hasilnya adalah 2400 dibagi 100 sama dengan 24. Oke, sudah mendapatkan letak data. Ini merupakan letak data ke-24 ada pada frekuensi kumulatif ke-31, di mana ini mempunyai nilai kelas 41 sampai 45 dengan frekuensinya 12. Berarti kita sudah bisa menentukan tepi bawah kelas, kemudian bisa menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, kemudian bisa mencari frekuensi pada kelas persentil dan juga panjang kelas. Kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, berarti sebelum ke 31 berarti nilai frekuensi kumulatifnya adalah 19. Kita tulis di sini 19. Kemudian tepi bawahnya karena di sini batas bawahnya 41, maka tepi bawahnya adalah 40,5. Kemudian 40 dikali 60, ini 60 ya, 60 dibagi 100 hasilnya 24, sehingga 24 dikurangi 9 dibagi dengan frekuensi kelasnya ada 12, berarti di sini terus 12 dikali 5, maka kita operasikan hasilnya 40,5 ditambah 2,08, hasilnya adalah 42,58. Nah, itu tadi untuk materi desil dan persentil. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan saat PJJ. Kemudian jangan lupa untuk mencari
soal-soal desil maupun persentil maupun kuartil atau materi-materi sebelumnya untuk dipelajari lagi. Apabila ada kesulitan bisa didiskusikan dengan ibu, bisa lewat WA grup maupun WhatsApp pribadi. Sampai di sini video pembelajaran dari ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.